Dani mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat malam juga buat teman-teman dan selamat malam juga buat Kak Gil. Selamat malam, Ola. Perkenalkan, saya Febiola Fetriana Krismonari. Saya semester 5 dari Universitas Indraprasta. Ingin mau mewawancarai Kak Gil tentang selama menjadi konselor itu kayak gimana, terus suka duka jadi konselor itu kayak gimana, treatmentnya itu kayak gimana, dan peralihan kasusnya itu kayak gimana. Saya mewakili kelompok saya, Kak. Barangkali teman-teman yang ada di sini juga bisa memperkenalkan dirinya sama Kak Gil, supaya Kak Gil juga tahu kita dari universitas mana. Boleh dilanjut untuk teman-teman yang ada di sini? Saya. Halo Kak Gil. Halo. Nama saya Jessica Evalin dari Universitas Indraprasta PGRI. Salam kenal Kak Gil. Salam kenal Jessica. Ini. Halo Kak Gil, perkenalkan nama saya Nazia Sabila. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI. Salam kenal Kak Gil. Halo Nazia, salam kenal. Udah. Ya udah, mungkin barangkali mohon maaf juga Kak, barangkali untuk teman-teman yang ada di sini yang kegangguan sinyalnya atau gimana. Sedikit sih dari kelompok kita mau nanya-nanya ke Kak Gil, boleh ya Kak ya? Ya boleh, silakan. Jadi tuh gimana sih Kak? Kakak tuh pernah nggak sih dapat peralihan kasus gitu, terus treatment itu kayak gimana? Boleh diceritain nggak Kak? Oke. Peralihan kasus ya, berarti ketika ada klien A itu nggak mau sama konselor A, jadi minta pindah ke konselor B gitu ya. Itu pernah, jadi karena kliennya yang pertama itu ada karena konselornya itu perempuan, sedangkan kliennya itu juga perempuan, itu kan kliennya itu minta untuk pendapat dari laki-laki ya, makanya konselornya itu langsung bilang oke, berarti langsung pindah tangan ke konselor saya, maksudnya gitu, langsung pindah ke saya gitu. Itu cara pindah tangannya itu nggak langsung ya, jadi awalnya tuh kayak pertama kayak sedikit cerita dulu tuh si kliennya. Ternyata si kliennya tuh nggak puas sama ucapan konselor yang perempuan itu. Jadi kayaknya kliennya nanya itu ada nggak konselor yang pria gitu. Jadi hanya itu dipindahin. Nah treatmentnya ya kayak sekedar minta informasi dari si pertama, dari konselor sebelumnya itu klien ini tuh butuhnya apa gitu ya, terus udah cerita apa aja, terus itu kan supaya mempersingkat gitu, mempersingkat durasi ya, supaya nggak terlalu ulang-ulang lagi gitu. Terus kemudian tanya ke kliennya, kenapa sih butuhnya tuh konselor pria bukan konselor wanita gitu. Jadi treatmentnya ya kayak gitu. Kayak itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang karena konselornya itu belum memahami belum memahami permasalahan mengenai dunia seksualitas ya, karena kebetulan saya kan sudah mempelajarinya ya. Jadi konselornya itu minta untuk pindahkan kliennya ke saya gitu, karena ini masuk ke dunia seksualitas yang dimana si konselor itu belum memahami mengenai kasus tersebut gitu. Treatmentnya ya karena yang kedua ini, karena si konselornya ini belum sama sekali megang ya, belum sama sekali megang klien ya, jadi itu ya langsung pindah tangan aja,
nggak ada hal-hal khusus yang dilakukan kayak konselor pertama. Kalau yang klien yang pertama kan karena udah sedikit panjang gitu ya, karena nggak nyaman maka baru pindah. Sedangkan kalau yang kedua ini karena kasusnya tentang seksualitas, jadi makanya nggak sama sekali nggak digubris dulu karena belum paham ya. Karena di kita tuh kalau misalnya emang kita nggak ada belum ada kemampuan untuk itu, kita emang harus kayak harus langsung minta bertanya ke teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang bisa paham, jadi langsung dipindahin. Jadi nggak bisa tuh kita kayak sok tahu langsung pernah belajar nih, nggak bisa. Itu harus benar-benar ada ilmunya itu aja paling. Kalau misalkan gini Kak, gimana sih cara kayak ngehindarin, gimana ya, kayak perasaan, di satu sisi perasaan konselor itu tuh lagi kayak benar-benar banyak masalah, dan si konselor itu nerima klien yang masalahnya tuh mungkin bukan seberat konselor. Maksudnya gimana ngehindarin perasaan kita tuh supaya nggak kelihatan kalau si konselornya itu juga lagi ada masalah gitu loh. Oke, paling kalau kayak gitu tuh sebenarnya kalau kita lagi memulai konseling ya, itu sebenarnya kita juga harus tahu nih, namanya kita seorang konselor itu kita harus yang sudah melewati masalah kita sendiri. Harus kita udah kelar masalah hidup kita. Jadi bukan kelar masalah hidup, maksudnya ketika konseling kita dimulai itu benar-benar kita nggak boleh yang namanya lagi dalam perasaan moodnya jelek, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan ternyata keadaan kita lagi gitu, kalau sebisa mungkin itu dipindahkan ke konselor lain dulu gitu. Soalnya nanti hasilnya kliennya bisa jadi terjadi bias dari konselornya. Karena kalau misalnya karena lagi misalnya hari ini tuh lagi moodnya lagi buruk banget gitu, terus tiba-tiba ada yang mau konseling gitu, itu kita diharapkan untuk nggak langsung megang, tapi kasih ke yang lain, karena emang bukan kurang bagus, malah nggak boleh ya, karena nanti jadi campur emosinya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kita sebagai konselor udah bisa udah bisa self control udah baik, terus kemudian emotional intelligence tuh kayak kita udah bisa mengendalikan emosi kita gitu ya. Jadi kayak kita bisa memisahkan tuh dunia kita sama dunia konseling gitu. Itu kita, kalau misalnya kita bisa kayak gitu, berarti itu masih nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya oke, bener-bener kayak ntar aja masalah kita tuh masalah kotak lain gitu. Jadi kita bener-bener ngosongin kotak kita supaya kotak kita itu diisi sama masalah klien, bukan dicampur sama masalah kita. Paling gitu sih. Jadi kalau misalkan ternyata kita nggak sanggup kayak gitu, berarti otomatis lebih baik pindahkan ke konselor lain gitu. Karena nanti ribet. Jadi pusing, kasihan kliennya kalau misalkan yang tadinya mau konseling malah jadi saling curhat-curhatan, kan bahaya kayak gitu. Ya, takutnya kan kayak kebawa suasana sama si permasalahan kliennya gitu juga, Kak. Dan aku mau nanya juga, Kakak tuh pernah nggak sih nanganin kasus yang berat gitu? Maksudnya yang Kakak sendiri tuh juga, duh sulit nih, apa harus gue alihin nggak ya ke konselor lain, atau alihin nggak ya ke psikolog, atau alihin nggak ya ke psikiatri? Kayak gitu pernah nggak, Kak? Nah, itu pernah kemarin dapat yang bipolar. Ya, bipolar sama yang skizo. Kalau bipolar kan tau lah, moodnya itu kadang-kadang terjadi ada mood swing, tapi nggak berarti langsung itu ya, nggak berarti langsung hari H gitu tiba-tiba berubah, nggak ada, itu ada fasenya gitu. Kalau misalkan bipolar kan itu tuh butuh ya, itu kan masalahnya di saraf otak ya, bukan masalahnya di emosi atau di masalah perilaku, bukan, tapi itu masalah di otak. Kayaknya itu kalau udah jelas nih, kita udah ngobrol beberapa saat, itu udah sedikit ada diagnosisnya, tapi kita nggak boleh menunggu ya. Jadi kayak udah kelihatan dari ciri-ciri kecenderungannya itu bipolar, maka kita langsung sadar, oh ternyata misalkan klien ini tuh bipolar loh, berarti kita udah stop, harus bisa langsung mindahin ke yang lebih berpengalaman itu. Karena ini kasus bipolar itu pasti ke psikiater. Tapi kalau misalkan emang ini belum terlalu parah, berarti paling ke psikolog dulu juga nggak apa-apa. Kemudian kalau skizo tuh kan berarti kayak
waham, halusinasi gitu. Jadi kita dengar tuh ceritanya kok kayaknya nih ada indikasi skizofrenia tuh, ternyata pas ditanya-tanya aja lebih jauh tuh ternyata udah lama, udah dalam kurun waktu tertentu yang sudah wahamnya itu sudah muncul selama 6 bulan gitu ya. Berarti ini bener nih, ternyata ini skizo. Berarti kita oke, berarti ini karena kita nggak mungkin buat ngelanjutin ya udah, berarti harus pindahkan ke psikiater gitu. Kalau skizo itu sama Kak, penyakit juga yang kayak bukan faktor ya, kayak awal-awalnya itu tuh kayak kehalusinasian dia atau ada beberapa faktor lainnya? Apa ya? Bukan faktor sih, kayak ciri-cirinya. Kalau mau tahu sih sebenarnya ada tuh film apa tuh namanya, lupa lagi, ada tuh film tentang skizofrenia. Jadi kayak skizofrenia kayak gini nih, kayak misalkan kalian lagi ngelihat saya nih, kalian lagi ngeliat saya tapi tiba-tiba di pandangan kalian tuh kayak dunianya berubah jadi dunia Cinderella misalnya, atau misalkan jadi dunia perang tiba-tiba gitu. Itu yang skizo, jadi kayak halusinasi tapi yang bener-bener kayak kesannya nyata gitu. Jadi kayak seakan-akan misalnya lagi adalah kita di depan kita tuh kan ada perang, terus tiba-tiba ada tembakan lah, ada yang lagi ribut lah kayak gitu. Padahal sama sekali kalau misalnya orang yang lihat itu nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener kita kayak ngerasa, oh ini kita lagi perang beneran loh. Kok kalian pada santai-santai gitu. Sampai kayak gitu tuh, sampai ada yang ngelindungin anaknya diumpetin, padahal nggak ada apa-apaan gitu. Terus ada yang sampai anaknya dimasukin ke lemari lah, ada lah pokoknya kemarin kasusnya cukup agak memusingkan ya, karena kalau misalkan nggak ditemenin setiap hari gitu ya, kalau nggak ada nggak ada keluarga atau saudaranya itu yang nemenin tuh bisa-bisa mungkin anaknya itu udah kayak udah nggak keurus, atau mungkin bahkan bisa nggak bernyawa karena kayak anaknya tuh diumpetin doang itu, takut karena kesannya kan kata ada perang gitu, ada perang padahal nggak ada apa-apa loh. Kalau kalian pernah ketemu orang kayak gitu mungkin perlu dipertanyakan juga gitu ya. Ada tuh, itu luar biasa sih pengalaman kayak gitu tuh. Kalau itu tuh termasuk kayak psikopat juga nggak sih Kak? Atau beda? Psikopat itu bisa dialihkan ke psikiatri atau hanya ke psikolog aja? Atau dia bisa ditanganin kedua ahli itu? Psikopat beda lagi. Kalau psikopat mah kan antisosial ya. Itu masalahnya perilaku, itu bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Soalnya apa ya? Itu berhubungan sama masalah masa lalu biasanya tuh. Jadi bisa dua-duanya. Mati kan. Loh, ini emang nggak ada suara ya? Ya, kayaknya Kak Agilnya nggak ada sinyal deh. Halo, dengeran? Ya, kedengaran Kak. Udah normal lagi. Iya. Udah tadi. Jadi itu beda ya Kak sama kayak psikopat gitu ya? Beda, psikopat definisinya beda lagi. Kalau psikopat masuknya ke antisosial. Antisosial itu kan kayak anak-anak nakal, anak-anak yang suka melakukan bullying atau misalnya violation, atau kayak suka
tawuran kayak gitu-gitu. Itu masuknya psikopat kayak untuk ke gitu. Perilaku itu ya, bukan ke saraf. Oh, perilaku. Terima kasih Kak untuk jawabannya dari pertanyaan-pertanyaanku. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa ditanyakan ke Kak Agil yang masih penasaran tentang apa sih itu konselor, gimana sih itu konselor yang baik untuk klien itu kayak gimana. Boleh ditanyakan aja sama Kak Agilnya. Kak Agil, aku mau nanya. Ya. Kak Agil pernah nggak sih kayak kebingungan dalam menangani klien beserta masalahnya? Kebingungan. Ya, Paling kalau kebingung sih kayaknya nggak bingung, sih paling kayak nyariin klien ya. Pernah kayak kliennya hilang tiba-tiba gitu tengah jalan lagi mulai, kan ini karena apa, lagi pandemi kan online ya. Jadi kayak itu lagi konseling, tiba-tiba hilangnya nggak sejam 2 jam, bisa sampai malamnya baru ngubungin lagi. Terus itu kayak, oh ini orang beneran mau itu atau enggak sih, itu bukan bingung ya, tapi kayak jadi masalah sih sebenarnya itu ya. Itu pengalaman agak kurang menyenangkan itu kali. Kalau bingung, tapi banyak nggak? Iya Kak, terusin aja. kalau misalkan yang bingung tuh kayaknya nggak ada sih, kayaknya yang paling kayak kalau ada masalah baru yang baru dengar atau misalnya baru tahu tuh kayaknya belum ada deh. Sampai saat ini belum ada ya, belum dapat ya. Yang masalah yang benar-benar baru saya tangani gitu. Jadi sejauh ini masih belum. Mungkin nanti ada. Makasih Kak Agil. Sekiranya teman-teman yang lain, April, Nazia, Dani ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Agilnya? Aku deh mau nanya lagi. Boleh. Menurut Kak Agil, jadi konselor itu susah apa enggak? Nah, atau enggak itu tergantung sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih seru karena emang udah passion ya, karena udah suka gitu. Orang kan ada orang tuh males banget ngurusin masalah orang ya kan, cuman karena udah passionnya suka ngurusin masalah orang nih. Bisa nih orang tuh suka bilang, ih kok lu mau aja sih ngurusin masalah orang. Nah, ini nih tipe saya kayak gitu tuh, suka ngurusin masalah orang. Kalau misalkan tipe kalian kayak gitu jadi konselor tuh nggak, ya suka lah sih, nggak susah, nggak. Tapi yang susah kalau kalian nggak mau belajar tuh, paling paling susah kalau kalian nggak mau belajar. Soalnya kan yang namanya manusia itu kan dinamis ya, terlalu berubah-ubah gitu. Setiap hari ada aja kasus baru, ada aja kasus baru. Kayak kemarin tuh apa, misalkan kayak video yang kasus kemarin di Wisma misalnya tuh, yang kemarin tahu kan, pada tahu yang di Wisma kemarin. Ya, itu kan kasus baru tuh. Kok bisa sih orang kayak gitu? Nah, kayak gitu kita juga perlu dipelajarin tuh yang namanya fenomena-fenomena kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau jadi konselor, kalian harus benar-benar sering-sering belajar tentang itu. Kalau enggak ya bakal susah. Kak Agil, mau nanya lagi boleh? Jadi, Kak Agil tuh pernah nggak sih nanganin dari semua kasus, Kak Agil pernah nggak sih merasa kesulitan nih dari beberapa kasus itu kan? Kayak dari semua kasus itu, Kak Agil tuh merasa kesulitan. Kasus apa tuh yang Kak Agil tanganin yang paling sulit, dan gimana sih Kak cara treatmentnya itu sampai kasus itu selesai? Sedangkan kasus itu tuh kayak sulit banget untuk diselesain. Dan Kak Agil tuh cara treatment untuk penyelesaian itu kayak gimana Kak? Kalau susah atau berat itu kan tadi relatif ya. Cuman yang paling agak mengesankan, agak berat ya, itu ada yang paling lama. Yang masalah tadi ya, tentang hubungan barusan tadi yang apa, dapat peralihan dari orang tuh yang hubungan seksual. Karena gini, jadi ceritanya tuh nih, kliennya itu LDR ya, udah nikah tapi LDR kan. Jadi kayak bingung gimana caranya supaya
bisa melampiaskan ya benar, bisa mengarahkan gairah hidupnya buat ke istrinya tuh gimana caranya. Nah itu kan cukup cukup panjang kan kalau misalkan ternyata harus hari ini ngajarin. Jadi ini bukan satu sih, salah satu klien yang bisa dibilang udah cukup lama gitu. Jadi karena ya udah butuh waktu, karena pertama kan karena jarak sekarang kan ya, karena yang kliennya itu kan selain karena LDR, terus karena lagi corona kan, karena nggak boleh pulang. Ini karena waktu kemarin pas awal-awal kan, kalau sekarang udah boleh ya. Kalau pas awal-awal kan kita nggak boleh sama sekali kemana-mana ya, nggak boleh keluar kota. Jadi itu dia bingung sama sekali gimana caranya gitu. Jadi itu cukup panjang gitu. Nah itu berat karena si kliennya ini nggak mau terus terang sama si pasangannya. Jadi kayak nggak mau ngomong tuh, ternyata saya tuh butuh ini loh, saya butuh ini ya, ini harus bener-bener dibangun perlahan gitu. Jadi emang nggak bisa sehari 2 hari, jadi butuh beberapa hari buat, oh kamu tuh harus begini loh, kamu tuh harus menyampaikan apa yang kamu inginkan, harus asertif. Terus karena kan itu kan pasangan kamu sendiri, bukan pasangan orang lain. Kalau misalkan kalau misalkan ternyata kamu malah ke orang lain kan bahaya ya, lebih baik kamu ke pasangan sendiri gitu. Itu sih yang paling berat, karena cukup ngambil waktu lama, karena beberapa hari itu, lebih seminggu 2 minggu ya, 3 minggu apa? Iya 3 minggu masalah. Itulah paling. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Kiranya teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi nggak? Ya udah, last pertanyaan ya Kak. Apa sih Kak suka dukanya jadi konselor itu kayak gimana? Boleh diceritain nggak Kak suka duka jadi konselor selama Kakak jadi konselor itu kayak gimana? Tadi ya sukanya karena emang udah passion, terus kemudian paling senang kalau misalkan kliennya tuh udah kayak sembuh, udah selesai masalahnya, kayak mereka datang ke kita kayak ngomong, Kak ini udah kelar loh, oh bahagia sekali gitu, seneng rasanya, jadi bisa hidup seperti sedia kala, atau misalkan udah bisa menerima, itu kan kayak kita ngerasa, wah ternyata kerjaan kita tuh ada manfaatnya ya, kirain cuman kepoin hidup orang doang ya. Nggak sih, nggak apa, jadi kayak ngerasa bermanfaat tuh, bawaannya tuh happy gitu ya. Kalau misalkan kalian ngerasa pengen jadi konselor tuh, itu yang paling paling berkesan tuh pasti jadi konselor tuh itu. Ketika apa yang kalian lakukan itu bermanfaat. Kalau misalkan dukanya paling yang tadi ya, yang kliennya hilang-hilangan, nggak jelas mau mau ngapain gitu kan. Jadi kalau misalkan kliennya hilang-hilangan kan kita pusing. Kalau misalkan tiba-tiba dia kabur karena apa namanya, bukan kabur ya, karena misalkan dia tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kan bahaya. Itu paling sih yang agak susahin gitu. Jadi kita harus yang lebih lebih sering merich. Tapi itu jadi pembelajaran, karena berarti kita harus tahu loh gimana caranya supaya klien tuh bukan itu lebih nyaman, gimana cara supaya kalau misalkan dia nggak bisa ngomong, gimana cara supaya kita belajar bikin dia ngomong gitu. Kalau misalkan dia nggak kuat lama-lama, gimana supaya dia tahan buat ngobrol gitu. Itu sih jadi dukanya malah jadi pembelajaran buat kita, paling itu. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau nanya lagi nggak? Aku sudah cukup. Cukup ya. Oke, Kak Gil, kata pepatah kan, tak kenal maka kata sayang. Tadi kan kita semua udah memperkenalkan diri kita. Boleh nggak Kak, Kakak memperkenalkan diri Kakak? Terus sama Kakak tuh udah berapa lama sih jadi konselor? Oke, nama saya tuh udah jelas ya, Agil Ahmad Zikrullah. Saya saat ini mahasiswa magister psikologi. Saya jadi konselor itu udah baru 10 bulan, baru 10 bulan, baru sampai setahun. Kan dia, jadi ini bisa dibilang masih baru ya, nggak lama-lama banget. Kalau misalkan dibilang ilmunya masih jauh dari cukup gitu. Jadi oke, itu aja paling perkenalan dari saya. Makasih Kak Gil. Oke, kita tutup ya untuk wawancaranya sama Kak Gil. Sebelumnya Kak Gil terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat kelompok kami. Terima kasih juga untuk
jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga jawaban kakak dari pertanyaan kami itu menjadi pembekalan buat kita nanti. Siapa tahu kan nanti di salah satu mungkin semuanya juga jadi konselor yang baik kayak Kak Agil. Amin. Terima kasih juga, benar-benar banyak terima kasih banget sih sama Kak Agil udah mau ngeluangin waktunya buat kelompok kita. Mungkin cukup sampai di sini. Makasih Siapa Kak Agil. kita kan udah kenal satu sama lain dan udah memperkenalkan diri juga, dan Kak Agil juga sudah memperkenalkan diri Kak Agil juga. Siapa tahu di next-nya kan nanti kita bisa bertemu dan curhat-curhatan bareng ya Kak Agil ya. Boleh. Sebelumnya terima kasih banyak. Sekali lagi Kak, makasih banget. Saya akhiri dari kelompok kita mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi yang sebesar saya sama Kak Agil. Mohon maaf kalau ada pertanyaan atau salah-salah kata dari yang kita ucapkan ke Kak Agil. Terima kasih Kak Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Agil. Assalamualaikum Kak Agil. Thank you. Thank you Kak. Dadah.